selanjutnya, sambutan Ketua BPD HIPMI Sulawesi Tenggara sekaligus membuka acara musyawarah cabang kedua BPC HIPMI Buton Tengah kepada Haja Sucianti Suaib Sainong SE. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya kalau khusus untuk Bunteng Busur udah janjian katanya, kayak 4 kader terbaik HIPMI sudah terpanjang di depan, menjadi role model ke depan HIPMI ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi mimpi teman-teman, bukan mereka lagi tapi salah satu kader HIPMI Sulawesi Tenggara terpasang lagi di atas. Terhormat, tim saya dari provinsi, ada Ketua OKK Pak Laude Jaiwan, Ketua Bidang 2 Reza, yang terhormat Ketua Umum BPC Buton Selatan Pak Haris. Ini salah satu pejuang terbaik saya pada saat Buton Tengah, pada saat udah malam soalnya maklum. Ini kalau biasa kalau HIPMI malam otaknya sudah bukan di ini, sudah di ruang tengah. Jadi udah agak lobet. Ya, Ketum Haris ini salah satu pejuang saya terhebat pada saat kita berjuang di Musda ya tuh ya. Benar-benar dengan penuh tekanan, apalagi beliau saat itu anggota DPR. Tapi yang namanya komitmen dan integritas tidak perlu dipertanyakan lagi. Orang-orang seperti inilah yang akan menjadi sukses ke depan. Kita boleh jadi pengusaha, kita boleh jadi apa, tapi yang utama dipegang adalah integritas. Yang terhormat, saudara saya juga Rino baru terpilih menjadi Ketua Umum Buton Selatan. Selamat. Semoga ke depan bisa bermitra dengan pemerintah, bisa menghadirkan kader-kader terbaru HIPMI, di mana kita tahu di daerah ini sangat banyak pemuda ini berpikir hanya mau jadi PNS, padahal mau kaya raya tapi mimpinya jadi PNS saja, sedangkan kuota PNS itu sangat terbatas. Yang daftar 5.000, yang diterima cuma 400. Jadi 4.600-nya apa? Jadi pengangguran. Jadi saya mau ke depan setiap ketum pun yang terpilih nanti Buton Tengah setiap hari mengkader teman-teman adik-adik mahasiswa bagaimana agar ke depan tidak berpikir kerja apa, kerja di mana, tapi bikin usaha apa. Apalagi sekarang kecanggihan teknologi, semua kita bisa usaha dengan layar kecil aja udah bisa menghasilkan uang. Apalagi di zaman pandemi sekarang aja banyak yang kaya karena online, dagang online, tidak perlu buka toko, tidak perlu bermodal besar, tapi sudah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri di rumah sendiri tanpa perlu harus kemana-mana. Jadi saya ingin perubahan besar dunia terjadi sekarang karena pandemi ini yang membuat yang besar jadi hampir hilang karena pandemi, tapi yang tadinya tidak ada menjadi besar. Misalkan penjual masker yang tadinya tidak laku sekarang malah dicari-cari. Tempat pariwisata yang tadinya mewah, hotel mati. Jadi kita semua karena pandemi ini memulai dari nol. Kita sama-sama start. Siapa yang cepat mengikuti perubahan itu yang akan besar. Kalau tetap dengan pendirian, cara konvensional, kita susah pasti akan mengikuti zaman. Kita lihat gimana besarnya dulu Nokia bisa mati karena tidak mengikuti zaman untuk menjadi Android atau kalau iPhone OS
dia tetap dengan pendiriannya, akhirnya perusahaan raksasa pun bisa mati. Jadi kita harus mengikuti perubahan. Jangan berpikir bahwa zaman dulu kalau ada yang ngelamar 2 orang, 1 PNS, 1 pengusaha, 1 pedagang, yang ditolak pasti pedagang. Sekarang udah enggak. Pengusaha kalau kaya raya tidak perlu ditanyakan, tapi kalau PNS kaya raya dibidik KPK. Jadi maksudnya saya pengen teman-teman ke depan open minded, membuka pikiran bahwa dengan menjadi pengusaha bukan masalah bisa menjadi kaya atau tidak, tapi dengan menjadi pengusaha kita bisa bermanfaat. Apa sih tujuan hidup kita kalau bukan bermanfaat buat orang lain? Dan apa sih yang membuat kita ini bisa bahagia kalau kita merasa diperlukan oleh orang-orang lain? Pada saat kita tidak diperlukan, pasti hidup kita juga merana kesepian dan tidak merasakan kebahagiaan yang real. Yang bahagia itu dan yang panjang umur kebanyakan pengusaha. Kenapa? Kebanyakan PNS atau ya ASN kalau sudah pensiun pasti kebanyakan drop, sakit, akhirnya lewat. Sedangkan pengusaha pikirannya terus berpikir, akhirnya jauh dari pikun, jauh dari penyakit karena perubahan total yang tadinya kerja dari jam 8 sampai jam 5 selama berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba pensiun, kehilangan kegiatan, biasanya itu langsung down. Nah, kalau pengusaha ini siang kerja, malam senang-senang, gimana nggak panjang umur kan? Apalagi HIPMI, saya rasakan betul menjadi ketua umum, apalagi perempuan, yang notabene cuma 4 di Indonesia, bergabung dengan 30 ketua umum provinsi lain yang muda, kaya, ganteng. Apalagi kalau bukan banyolan-banyolan aja, walaupun mungkin mereka tidak lama, tapi di grup itu bercanda aja isinya, bukan ngomongin pekerjaan lagi, walaupun siang mungkin mereka sibuk, di grup itu bercanda aja, ya gimana mereka tidak happy. Jadi kalau hidup udah bahagia, bertemu dengan sesama pengusaha yang bahagia, rezeki juga pasti datang. Itu pasti, daripada setiap hari cuma ngomel, sebulan gajinya sebulan tapi habisnya cuma berapa hari, apa cicilan itu, habis buat cicilan, habis buat apa ya. Pengusaha memang di awal berjuang, di awal tidak langsung besar, tapi dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun itu pasti kalau rutin dan konsisten akan jadi besar. Apalagi kalau jadi pengusaha, kita tuh di luar ruangan, setiap hari ketemu dengan orang berbeda. Intinya adalah kita bisa mendapat wawasan, pengetahuan, apalagi di HIPMI, link yang utama, mengawinkan pemikiran satu dengan pemikiran yang lain, akhirnya menjadi usaha besar. Di BPP HIPMI banyak yang akhirnya sekarang menjadi pengusaha besar, yang mereka tadinya cuma pengusaha biasa, tapi karena pintar melihat momen pandemi ini, mereka membuat usaha rapid PCR test. Keuntungannya apa? Dalam 2 bulan, PPKM kemarin aja 45 miliar. Itu. Akhirnya sekarang pengurus BPP HIPMI aja itu memiliki tiga tempat rapid PCR test. Ada yang mereka akhirnya membuat 3, tapi cabangnya banyak. Itu keuntungannya luar biasa, mereka udah jadi miliuner dalam waktu 3 bulan. Bukan karena pintar memanfaatkan momen pada saat pandemi ini, membuat PCR. Padahal basicnya juga mereka bukan dokter, hanya karena berteman dengan seorang dokter, berteman dengan pemilik modal, berteman dengan yang akhirnya membangun sebuah usaha. Udah ada smart lab, quick lab, sama face lab, itu punya anak HIPMI semua tuh, dan membuka cabang di seluruh Jawa. Di Konawe pun ada speed lab ya namanya, itu punya anak HIPMI, keuntungannya luar biasa. Yang tadinya mereka cuma pedagang biasa, mobilnya udah Mercy,
rumah mewah jadi cuma dalam waktu 3 bulan. Keuntungannya apa? Karena link di HIPMI. Jadi balik lagi teman-teman, ke depan saya pengen teman-teman ketahui pengusaha itu ada 3 macam memang. Pengusaha by nasab, by nasib, dan by design. Kalau nasab udah tau lah ya, karena bapaknya pedagang, anaknya turun pedagang. Kalau kayak saya kena by nasib, pengen kuliah, dilarang kuliah, supaya saya bisa kuliah, ya saya harus kerja, mau nggak mau. Saya harus merantau, akhirnya bisa jadi pengusaha by nasib. Nah yang kita lihat sekarang adalah pengusaha by design. Berbicara ke teman-teman, adik-adik bahwa pengusaha bisa didesain kok. Dengan apa? Dengan membuat seminar, dengan menunjukkan hasil pengalaman masing-masing selama jadi pengusaha. Contoh yang di depan kita ini, mereka pengusaha, real pengusaha. Begitu mereka udah sukses, sudah nggak berpikir uang udah datang sendiri, mereka udah bebas finansial. Akhirnya apa, negara membutuhkan mereka untuk membangun negara, memperbantukan Bapak Presiden. Saya ingin ke depan di Sulawesi Tenggara semua BPC berkolaborasi dengan pemerintah, menjadi mitra pemerintah dalam membangun daerah. Kalaupun setelahnya, kalaupun udah cukup di kabupaten, bisa ke provinsi, dan saya sarankan ke nasional. Karena semua kepentingan, semua wewenang berpusat di nasional. Dan itu dibutuhkan. Jujur saya merasa di pusat orang selalu mencari saya. Kenapa? Karena memang sangat jarang ada yang bisa survive di pusat. Banyak yang memiliki mungkin usaha di Sulawesi Tenggara, tapi untuk stay di nasional itu sangat masih kurang. Padahal banyak kepentingan di sana yang bisa kita turunkan di sini. Jangan mereka misalkan maaf nyalek DPR RI di sini, tapi semua ini diturunkan ke daerah yang lain. Kenapa? Karena kekurangan kader Sulawesi Tenggara yang ada di nasional. Jadi dengan menjadi kader HIPMI, kita bisa memiliki jalan pintas untuk menjadi pemain nasional. Walaupun mungkin tidak stay Jakarta, tapi menjadi pemain nasional dengan membangun koneksi kabupaten, provinsi, nasional. Saya mau teman-teman yang di daerah juga memiliki koneksi senasional. Itulah gunanya menjadi salah satu ketua mungkin BPC. Kalau BPC nanti ada persatuan, satu grup seluruh BPC se-Indonesia. Menjadi ketua provinsi, saya rasakan lingkungan saya, keluarga saya udah se-Indonesia, karena kami dekat satu sama lain dengan ketua provinsi se-Indonesia. Jadi ada link pekerjaan, apalagi Sulawesi Tenggara sekarang menjadi sorotan karena kekayaan lingkungan yang kita miliki. Tambang, mining, semua orang-orang Sulawesi Tenggara. Hampir beberapa persen ketua BPC, BPC sampai ketua provinsi itu ke Sulawesi Tenggara. Kenapa? Mereka nambang di sini. Mereka cari jagung di sini. Mereka mau nanam porang di sini. Kenapa mereka ke sini? Sedangkan kita sendiri tidak melihat peluang besar itu di tanah kita sendiri. Kenapa orang lihat? Orang lain yang lihat itu. Jadi saya ingin dengan HIPMI ini kita bisa berkolaborasi. Kalau ada teman-teman HIPMI di sana, kita berkolaborasi. Oke, kalian melihat Sulawesi Tenggara kaya, ayo saya juga mau. Mungkin selama ini saya buta dengan lingkungan saya yang kaya. Semoga ke depan kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita, karena kekayaan sumber daya alam Sulawesi Tenggara jauh tertinggal dengan kekayaan sumber daya manusia jauh tertinggal dari kekayaan sumber daya alam kita yang sangat berlimpah. Dengan adanya HIPMI, ke depan kita mengikuti seminar, kita membuka mata, mari kita sama-sama membangun daerah Sulawesi Tenggara, bahwa kekayaan sumber daya alamnya bisa sejajar dengan kekayaan sumber daya manusianya. Cukup kita yang membangun, kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan kita yang menjadi kacung di kampung kita sendiri. Dengan adanya HIPMI, saya merasakan saya bisa berkembang saya bisa membangun daerah saya sendiri, karena kebanggaan kita, Ketua Dewan Pembina PPP HIPMI yang juga Menteri Investasi dan Kepala BKPM RI
itu membuka peluang sebesar-besarnya kepada HIPMI yang harus kita manfaatkan, bahwa semua investasi yang masuk itu harus merangkul pengusaha lokal. Persiapkanlah diri teman-teman menjadi pengusaha, karena investasi besar akan masuk banyak di Sulawesi Tenggara ini, dan pasti harus berpartner dengan HIPMI. Mereka tidak akan diberi izin oleh Pak Bahlil, Pak Menteri Investasi, kalau belum ada kontrak atau belum ada MOU dengan pengusaha lokal. Apa yang masuk misalkan di Buton Tengah? Investasi pariwisata misalkan. Ritz Carlton atau mungkin Hotel Mulia yang mau bangun pariwisata, kan saya lihat pantainya bagus banget tuh, Buton Tengah ya. Dan itu tidak akan dikasih izin oleh menteri kalau belum deal sama HIPMI. Saya pun kemarin investasi PT Metal Smeltindo Selaras, itu BUMN Cina datang meminta izin di Menteri Investasi. Mereka ngejar saya karena Pak Menteri bilang, udah oke belum sama Ketum HIPMI Sultra? Kalau nggak, saya nggak kasih. Padahal ini nilainya triliunan yang mau masuk, barang mereka tidak dikasih izin. Mereka udah stres karena Ketum HIPMI tidak mengiyakan. Jadi teman-teman, mari kita doakan abang kita juga di sana agar tetap terus mengingat kita. Dan siapapun nanti Ketum BPC, Buteng, Busel yang terpilih harus punya ide investasi apa yang bagus di daerahnya. Bikin peluang, nanti laporkan ke Ketum Provinsi langsung ke Ketum BPP ke Kementerian. Kita ini jalurnya udah red carpet. Yang boleh bolak-balik kementerian itu HIPMI. Kita udah sangat dicari-cari sama investor ini gara-gara HIPMI kita dipersulit, harus dirangkul. Jadi kita udah, yang tadi kita nggak dipedulikan, kita dipedulikan. Kedua, ada satu lagi keistimewaan dari HIPMI. Kita itu menjadi juri penilai untuk PTSP. Jadi kalau PTSP-nya nggak beres, tidak baik-baik sama teman-teman pengusaha, mereka kita bisa nilai rapor merah, nggak turun anggaran dari pusat. Itu keistimewaan kita juga, kita bisa menilai mereka. Jadi kalau PTSP kita ada urus-urus, mereka tidak ada, kasih nilai jelek, takutan mereka. Jadi sekarang PTSP yang cari pengusaha HIPMI, karena kita menjadi juri. Jadi itu keistimewaan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. HIPMI lagi naik daun, mendapat posisi yang lagi ibaratnya anak gadis lagi cantik-cantiknya, usianya lagi ranum-ranumnya, banyak lama. Jadi berbahagialah teman-teman yang ada di sini. Ya, saya ucapkan ke teman-teman panitia yang luar biasa mengadakan acara ini, udah sempurna. Lokasinya bagus, layarnya ya semakin membaik lah ya HIPMI. BPC-nya dilihat aja, dengan BPC-nya lebih bagus, insya Allah ke depan juga akan jauh lebih baik. Jadi malam ini saya yang tadinya ngantuk jadi semangat berada di sini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah cabang kedua BPC HIPMI Buton Tengah dengan tema meneguhkan peran pengusaha muda dalam mewujudkan Buton Tengah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Saya buka malam ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat dulu ya biar nggak ngantuk. Pengusaha pejuang, pengusaha pejuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermusda buat tiga calon bertanding untuk bersanding. Siapapun yang menang harus merangkul yang dua, kalau nggak jadi sekup jadi bendung, dan bisa berkolaborasi, bersatu. Sekarang bukan bersaing tapi berkolaborasi untuk menjadi besar, begitupun di usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.